Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sejarah kebudayaan Islam kali ini, kita akan membahas hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib atau Madinah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Para musyrikin Quraisy mulai gusar mendengar berita kaum muslimin banyak yang hijrah ke Yathrib. Mereka khawatir ajaran Islam akan semakin meluas dan kekuatannya bertambah. Akhirnya menyerang mereka. Para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah membahas strategi pencekalan Nabi agar gagal meninggalkan Makkah. Akhirnya diputuskan untuk mengeksekusi Nabi. Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi di tempat tidurnya. Pagi dini hari sebelum Nabi meninggalkan rumah, para pemuda Quraisy dengan pedang terhunus telah mengepung sekeliling rumah Nabi. Pada saat itu turunlah Jibril membawa wahyu. Quran Surat Yasin ayat 9 yang artinya, dan kami adakan dinding di hadapan mereka dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup penglihatan mereka dan sekali-kali mereka tidaklah dapat melihat. Nabi membaca wahyu itu sambil meniupkan ke arah luar rumah. Dengan izin Allah, para pemuda musyrikin Quraisy itu mengantuk berat dan tertidur pulas. Nabi pun melangkah meninggalkan rumahnya menuju rumah Abu Bakar yang telah menyiapkan unta dan perbekalan menuju Yathrib, sekitar 480 km. Biasa dilakukan dengan unta selama 10 hari. Di dalam rumah Abu Bakar, Nabi mengatur strategi dan memutuskan memutar haluan mengambil jalur berlainan ke arah selatan menuju Yaman. Sedangkan menuju Yathrib seharusnya ke arah utara dengan cara bersembunyi dahulu di Gua Sur. Abu Bakar pun mengatur membagi-bagi tugas kepada putra-putrinya dan orang kepercayaannya. Pemuda Quraisy sempat melakukan penyisiran hingga Gua Sur. Mereka hampir saja menemukan persembunyian Nabi dan Abu Bakar. Maka turunlah surat At-Taubah ayat 40 yang artinya, janganlah takut dan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah pun menyelamatkan mereka dengan memerintahkan sepasang burung bersarang di mulut gua, serta sarang laba-laba yang mengindikasikan bahwa gua tersebut sudah lama belum pernah dimasuki orang. Sehingga kafir Quraisy yang dipimpin Umayyah bin Khalaf batal memasuki gua. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hijrah menurut bahasa berarti meninggalkan, menjauhkan diri dan berpindah tempat. Secara garis besar hijrah terdiri dari dua macam, yaitu pertama hijrah makaniyah, yaitu meninggalkan suatu tempat. Selama masa kenabian, peristiwa hijrah makaniyah telah terjadi 3 kali, yaitu hijrah ke Habasyah, hijrah ke Thaif, hijrah ke Madinah atau Yathrib. Kedua, hijrah maknawiyah. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, hijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Sahih Al-Bukhari. Hijrah maknawiyah ada 4 macam, yaitu hijrah i'tiqadiyah, yaitu hijrah keyakinan, hijrah fikriyah, yaitu meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hijrah syu'uriyah atau cita rasa, kesenangan, kesukaan, yaitu meninggalkan kesenangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hijrah sulukiyah, suluk berarti tingkah laku atau kepribadian, disebut juga akhlak, yaitu meninggalkan akhlak yang tercela. Sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad memilih Yathrib sebagai tempat hijrah umat Islam, yaitu pertama, Yathrib adalah tempat yang paling dekat dari Mekah. Sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk Yathrib. Istri kakek Nabi Abdul Muthalib orang Yathrib dan ayah Nabi juga dimakamkan di sana. Juga penduduk Yathrib juga sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. Proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah dan reaksi kafir Quraisy. Nabi Muhammad telah mempersiapkan proses hijrah melalui perencanaan yang matang dengan melihat situasi dan kondisi di kota Makkah. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Kafir Quraisy berencana membunuh Muhammad agar tidak jadi hijrah ke Madinah dengan mengepung rumahnya. Pada saat itulah turun wahyu menggambarkan rencana kafir Quraisy dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 30.
Pada saat itu pula Nabi Muhammad mendapat perintah untuk hijrah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar meninggalkan Makkah secara diam-diam untuk hijrah ke Madinah. Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Ketika orang Quraisy mengintip ke tempat tidur Nabi, mereka melihat seseorang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi masih tidur. Setelah tahu bahwa yang tidur adalah Ali, mereka menyeretnya ke tempat yang sekarang Masjidil Haram dan menyiksanya, lalu melepaskannya. Gua Sur. Nabi Muhammad dan Abu Bakar pergi ke Madinah melalui arah selatan. Mereka berdua menetap di dalam Gua Sur pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Gua Sur terletak di Jabal atau Gunung Sur yang berjarak 5 km sebelah selatan kota Makkah. Abdullah bin Abu Bakar setiap malam mendatangi mereka untuk menyampaikan berita tentang rencana dan kegiatan kafir Quraisy. Ammar bin Fuhairah menggiring domba-dombanya ke dalam gua pada malam hari, sehingga Nabi dan Abu Bakar bisa meminum susunya dan untuk menghapus jejak kaki. Asma bin Abu Bakar bertugas mengantarkan makanan. Abdullah bin Arqayyad Laitsi sebagai pemandu dan membawa 2 ekor unta pada hari ketiga. Satu dari unta itu dikenal sebagai unta Nabi Muhammad yang dinamai Kuswa. Sekian untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.